Ini airnya. Bawa air sendiri kalau bisa, Bang. Iya, Jangan minum air sana. Kita nggak tahu kan apakah air halal atau enggak. Segera menuju ke ruang apa ya? Ruang pemeriksaan undangan lah ya. Oke ya, Pak. Oke, siap. Kita kalau sampai di sana, Pak. Harus lebih transparan, makanya kita minta untuk gelar lewat tim TPUA ya. Kemarin untuk melakukan gelar perkara khusus di mana sejumlah pihak termasuk dari TPUA dan juga kami maupun ahli independen, ahli dari Mabes Polri itu dilibatkan semua untuk melihat semua dokumen-dokumen itu. Kalau kemarin kan pengumuman Dirtipidum sepihak ya. Dalam arti apa? Objek-objek yang diteliti yang katanya berkas-berkas yang disita dari SNPP 40 maupun dari UGM itu nggak dihadirkan di meja mereka. Hanya versi digital dan itu beberapa gitu loh. Nah, kalau kita analisa nanti versi digitalnya, nanti mereka komplain lagi. Padahal versi analog, versi fisik dari Pak Jokowi harus dipegang oleh Dirtipidumnya dan semua berkas itu. Karena apa? Kalau dari analisa visual yang ditampilkan oleh Dirtipidum di proyektor itu, kita bisa lihat bahwa ada yang kuning, ada yang putih. Itu kan kalau secara kimia, senyawa kimianya ada lignin namanya. Kalau lignin yang tinggi, itu menandakan versi kertas yang tua. Gitu. Nah, kalau versi kertas yang muda, itu ada brighternya, optical brighter, pencerah. Makanya, ya, kertas modern itu lebih cerah, lebih terang daripada yang versi tua. Jadi secara visual saja, itu yang putih-putih itu sangat susah untuk dipercaya bahwa itu usia kertas 40 tahun. Versi 85 ke bawah kan 40 tahun lebih. Nah, inilah yang menjadi keraguan publik ya, bagaimana kertas dengan kecerahan yang sangat bagus itu diklaim adalah identik dengan berkas-berkas lain yang seusia 40 tahun. Begitu. Jadi pelajaran kita bahwa versi kebenaran ilmiah dari Bareskrim itu sepihak ya, karena Bareskrim tidak memiliki otoritas kebenaran absolut terhadap kebenaran ilmiah. Kita belajar dari kasus, saya terangkan dulu, kasus Jessica Wongso, ya, bahwa Bareskrim, ya, Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri itulah yang merekayasa kasus, merekayasa barang bukti digital, menggunakan software gratisan, eWriteSoft dan Premix itu bisa di-download gratis untuk mengotak-atik lebar video, lebar dan tinggi video. Jadi ketika di zoom itu menjadi kabur sehingga menggiring interpretasi hakim untuk menguatkan rekayasa mereka. Padahal keluaran dari resolusi dari video DVR TeleView FD161S itu 1920 kali 1080 pixel, artinya 2 juta pixel per frame. Jadi kalau di zoom sampai 50 meter pun pergerakan objek itu masih dapat diidentifikasi. Nah, kalau kemarin antara video CCTV 7 dengan meja 54 itu cuma 12 meter. Di zoom itu sudah sangat kabur. Karena apa? Rekayasa pengaburan menggunakan eWriteSoft dan Premix. Saya bukan sembarang bicara. Itu ada di metadata video CCTV 1379, hafalkan saya. 1379. Padahal kamera mahkota adalah kamera video CCTV 7 dan 9. Polisi yang sejarah manipulasi Jessica Wongso. Ya. Siapa Polda Metro Jaya yang Tito Karnavian. Dirkrimumnya siapa? Krisnamurti. Kepala lab komputer forensiknya siapa? Saat itu AKBP, Muhammad Nur Lazar. Sebagai pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia, AFDI. Nah, temannya, rekannya yang penipu juga, ya, manipulator juga, barang bukti digital, Christopher Harimanrianto. Itu pengurus AFDI juga. Jadi inilah bukti bahwa Bareskrim nggak bisa kita percaya, harus kita counter. Kita challenge ilmiah lawan ilmiah di pengadilan. Jadi keputusan atau hasil dari laboratorium forensik Bareskrim bukan keputusan hakim, ya, bukan final di sini.
gitu harus kita challenge. Kalau memang jujur, harus siap diuji oleh peneliti lain. Itu ilmiah, repeatable, dapat diulangi oleh orang lain, maka di situ kebenaran itu. Jangan menganggap bahwa Bareskrim memiliki kebenaran absolut terhadap keilmiahan, ya. Itu masih sepihak, harus di-challenge. Ya, itu kasus Jessica Wongso. Kasus Vina Cirebon yang sekarang 6 terpidana, ya, di penjara seumur hidup. Akibat apa? Manipulasi polisi juga. Polres Cirebon. Kenapa? Kenapa ekstraksi SMS pukul 22.14.10? Hafalkan saya. 22.14.10. Ya. Yang dituduhkan, ya, kejadian pembinihan Pimir Kisiin secara, biar YouTube-nya jangankan ayat, Pimir Kisiin secara bergilir mulai 21.15 sampai 22.30, itu tuntutannya loh oleh hakim. 21.15 sampai 22.30 dituduhkan terjadi serangkaian Pimir Kisiin bergilir, ya, pembunuhan, pemukulan. Tetapi ekstraksi SMS dari HP Vina, almarhum Vina, itu terungkap bahwa pukul 22.14.10 dia masih mengirimkan SMS ke temannya bernama Widi. Nah, hasil ekstraksi SMS itu sengaja tidak digunakan oleh polisi dalam reka adegan atau rekonstruksi. Kalau itu dipakai, maka gugurlah skenario mereka. Dan ini dibiarkan. Mana itu Wamenko yang memperjuangkan kemarin? Yang saya ajari tengah malam. Berapa jam tuh saya ajari, kok diam aja sekarang setelah jadi pejabat. Ya, jadi itulah deretan. Belum lagi, ya. Siapa itu namanya Wamenko? Marga Sibuan. Oh, nah, ya kan. Yang ketiga, ya, kasus 6 laskar FPI yang dibunuh dan dibantai di KM 50, Tol 50. Coba bayangkan. Bukan malah mengumpulkan data selengkap-lengkapnya, tetapi polisi justru meminta atau memerintahkan data HP para saksi di rest area KM 50 itu untuk dihapus. CCTV dihapus. Gendangan darah di rest area KM 50 itu justru dibersihkan, bukan di polis lain. Dan rest area KM 50 yang baru berdiri selama setahun itu dibongkar. Itu Kapoldanya itu, ya, siapa itu? Imran Padil Imran itu harus bertanggung jawab itu. Kalau kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian dan Krisnamurti, kasus KM 50 itu Padil Imran dan Dirkrimumnya siapa itu? Bayangkan, udah begitu, ya, bayangkan ini pertanyaan logika. Fiber optik, ya, di rest area sekitar 48 atau sekitar KM 50 itu putus katanya 20 jam sebelum kejadian 7 Desember 2020. Tiba-tiba secara mendadak putus di 6 Desember 20 jam sebelum kejadian. Logis nggak ini Pak Prabowo Subianto? Coba, ya, 6 nyawa anak manusia sudah tidak bisa kembali lagi kepada keluarganya. Pak Prabowo buka lagi kasus ini, Pak. 6 nyawa anak manusia dengan secara membabi buta dibantai dan sempat dituduh sebagai pelaku, sempat tersangka. Dan 2 polisi yang menjadi terdakwa itu divonis lepas. Divonis lepas Muhammad Fikri Tawainela dan Fikri Ramadan Tawainela dan siapa satu lagi itu lupa saya. Yusmin Ohorela divonis lepas. Karena apa? Ya karena tidak ada bukti yang sengaja mengcounter mereka. Rekonstruksi yang dilakukan polisi hanya berdasarkan murni pada kesaksian kedua terdakwa polisi tersebut, tidak melibatkan keluarga, FPI dan lainnya. Bagaimana keadilan itu bisa dicapai kalau kesaksiannya baik persidangan maupun rekonstruksi hanya didasarkan pada kedua terdakwa polisi tersebut? Coba, itu kan sepihak Pak Prabowo Subianto. Saya meminta Pak Prabowo Subianto, buka lagi kasus ini. Tangkap itu Padil Imran dan siapa itu, Dirkrimumnya itu. Sama seperti kasus Jessica Wongso, ya, tangkap itu Tito Karnavian dan Krisnamurti yang sudah memanipulasi barang bukti digital sehingga Tito Karnavian bisa menjadi Kapolri saat itu.
Kehadiran Pak Rismon hari ini, ya, beliau karena diundang oleh Polda Metro Jaya di Kanek terkait dengan laporan delik aduan yang disampaikan oleh Jokowi, ya karena namanya diundang sebagai warga negara punya kewajiban moral untuk memenuhi undangan itu dan siap untuk memberikan klarifikasi sepanjang klarifikasi itu relevan dengan apa yang diketahui oleh Dr. Risman. Karena apa? Karena di dalam laporan Jokowi atau pengaduan Jokowi itu ada satu hal yang aneh. Apa itu, Bang? Keanehannya, judul daripada pengaduan itu adalah terkait delik aduan. Delik aduan itu hanya menyangkut pasal-pasal yang kalau dalam pengaduan Jokowi ini kan pasal tentang pencemaran nama baik dan atau fitnah. Tetapi ada dua pasal yang menyangkut delik biasa yang tidak bisa masuk dalam kategori pengaduan. Tetapi kenapa ini bisa nebeng masuk di situ? Itu yang banyak orang curiga, termasuk kami sendiri curiga. Pasal ini merupakan pasal tumpangan untuk mengkriminalisasi. Karena pasal ini berpotensi orang bisa ditahan. Ya. Itu yang kita akan juga menyampaikan keberatan di hadapan penyelidik dan kita minta klarifikasi. Klarifikasi hari ini bukan hanya klarifikasi dari yang dipanggil yaitu Dr. Rismon, tetapi Dr. Rismon juga bisa meminta klarifikasi dari pihak penyelidik tentang apa maksudnya masuknya dua pasal ini. Tuduhannya bahwa dua pasal ini adalah memanipulasi dokumen, tetapi ternyata di dalam pengaduan pun ada manipulasi pasal-pasal. Jadi ini sudah tidak fair dari sekedar membuat pengaduan saja ini sudah tidak fair. Kejanggalan yang nampak yaitu satu di antaranya di Barreskrim kemarin yaitu Egy Sujana dari TPUK itu sebagai pelapor. Ingat ya, sebagai pelapor, ya kan, sebagai pelapor di dalam Jumasnya, tetapi malah pelapor ini yang diselidikin. Ini menarik ini. Masyarakat melapor, bukannya terlapornya yang diselidikin, tapi pelapornya. Terbukti dari pernyataan kemarin dengan tegas bahwa kami telah memeriksa di AHU, Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM, ya kan? Yang ternyata TPUA tidak terdaftar. Apa hubungannya? Kecuali kita terlapor loh ya. Jadi masih dicari celah-celah bahwa kami yang salah. Padahal pada waktu mengajukan pengaduan itu tidak direferkan ke anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu orang per orang, ya kan, yang melaporkan. Bahkan tim itu memang nggak ada, mau dicari di AHU, bukan organisasi, bukan perkumpulan, itu salah satunya. Yang kejanggalan kedua yang menjadi pertanyaan seluruh rakyat Indonesia, kenapa 2 hari ini sebelum diumumkan barang bukti itu ambil. Padahal barang bukti itu ada aturannya. Jika barang bukti itu untuk dilaboratoriumkan, maka ada syarat di situ. Ada syarat di situ. Yaitu ada permohonan dari penyidik atau instansi yang membutuhkan di laboratorium. 2, ada laporan atau pengaduan dengan nomornya. Kemudian ada BAP, baik BAP pelapor, BAP saksi, dan lain-lain. Kemudian ada LAPJU. LAPJU itu adalah laporan kemajuan. Yang paling utama harus ada berita acara penyitaan. Jika itu tidak ada, maka harus ditolak oleh laboratorium. Siapa yang bicara adalah perkap mereka sendiri. Jelas dari perkap mereka itu sendiri. Yang dinyatakan di situ bahwa jika tidak lengkap syarat-syarat pengajuan laboratorium itu, maka harus dikembalikan. Itu diantaranya ya. Sudah terlalu banyak, jadi itu mungkin ada lagi, cuma oke lah. Bapak Bung Jimmy aja. Oke, aku tambahkan ya. Ya, ini dia. Sampai terus. Hanya konsen untuk nanti aja. Jadi hari ini kita
kuasa hukum atau penasihat hukum dari Rismond khususnya akan mendampingi Rismond memenuhi undangan ya. Ini baru undangan klarifikasi yang katanya sudah dipanggil 1-2 kali, tapi panggilan itu tidak landing secara mantap yang bersangkutan. Oleh sebab itu hari ini kita akan dampingi beliau. Kira-kira pertanyaan apa? Kami tim hukum mengawali ini yang utama hari ini. Jadi kita belum masuk ke materi yang terlalu jauh, terlalu dalam. Tapi mari kita klarifikasi dulu tentang yang kita dengarkan berita atau kabar yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya sesuai dengan laporan Pak Jokowi delik aduan tersebut. Bawa air sendiri kalau bisa bang. Jangan minum air sana. Kita nggak tahu kan, apakah air halal atau enggak tuh. Segera menuju ke ruang apa ya? Ruang pemeriksaan undangan lah ya. Oke ya, Pak. Oke, siap. Kita kalau sampai ke sana, Bang. Ya, kita kawal teman-teman. Itu Bang Rismond sudah menuju. Kita lawan kezaliman. Jangan pernah takut sama kekuasaan. Karena kekuasaan itu milik rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Ini kuasa hukumnya mana?